Oke, baik. Balik lagi bersama gua Fahrul Razi Imron di balik mimpi. Sebelumnya gue minta maaf kalau memang em, selama ini ataupun akhir-akhir ini belum bisa upload rekaman audio gua ya karena memang ada hal yang memang tidak bisa untuk ditinggalkan ya. Nah, untuk sekarang mungkin gue dapat request dari teman-teman gue, ada yang minta untuk bahas tentang hubungan tanpa statusnya atau move onnya atau apalah sebagaimana pemuda remaja merasakan cinta gitu ya. Cuman kalau untuk sekarang mungkin gue bahas di teman satu frekuensi ya, teman sefrekuensi lebih tepatnya, karena dirasa bahwa jarang juga bahkan teman kita sendiri itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Contoh hal misalkan gini, lu pengen kesini, pengen main ke mall misalkan, tapi temen lu lagi bad mood, cuman dia untuk bisa ngebalikin moodnya ini bukan ke mall tapi misalkan ke tempat-tempat ngopi, ke cafe. Kalau lu kan lagi bad moodnya di ke mall gitu ya, cuman ya nggak bisa nyalahin juga. Artinya kita nggak bisa menjustifikasi bahwa oh ternyata lu ini nggak satu frekuensi sama gua. Yang nggak gitu juga, karena memang porsi orang itu kan beda-beda. Lu pengennya ke mall, dia pengennya di tempat ngopi. Jadi harus benar-benar bisa memanfaatkan situasi dan kondisinya. Kalau menurut gua, teman sefrekuensi itu bisa dikatakan bahwa dia bisa memahami apa yang memang lu mau ataupun yang lu inginkan ataupun yang lu butuhkan ya. Misalkan lu pengen ke mall tapi dia nggak suka nge-mall, oh ya udah, nggak apa-apa, mau diikutin silahkan, nggak juga nggak jadi masalah, bilang aja. Karena temen itu biasanya gini, lebih baik lu jujur meski itu menyakitkan daripada lu bohong bahwa eh, itu lebih menyenangkan. Enggak juga, mending lu sakit duluan gitu, merasakan bahwa pahitnya kejujuran ini, tapi setelahnya lu bakal dapat itu aslinya kebahagiaan, aslinya pertemanan, aslinya persahabatan. Nah, jadi kemarin itu gue udah bikin instastory bahwa kalau misalkan gue nanya ke followers, dimana waktu itu gue nanya apa sih teman sefrekuensi itu gitu. Ada juga yang jawab, nggak memang nggak banyak sih ya yang jawab, cuman ada juga yang jawab gini, teman sefrekuensi itu yang memang dia dan gua ini bener-bener struggle dalam kehidupannya ini sama gitu, bener-bener merasakan ketika jatuh ya jatuh banget, ketika bangkit ya bangkit banget gitu, meski dengan metode yang berbeda, tetapi proses dalam membangun dan membangkitkan jiwa untuk bisa tidak terpuruk lagi itu bener-bener proses yang bisa dikatakan luar biasa. Nah, ada juga yang bilang kayak gitu tadi. Terus ada juga yang bilang bahwa nggak ada kalau teman sefrekuensi itu, yang ada itu sahabat. Nah, gue juga bingung ya sebenarnya, arti dari teman dan sahabat ini. Cuman gue bisa menyimpulkan, dan ini pandangan gue ya tentang teman dan sahabat. Artinya ini sebenarnya dari diksinya sama aja gitu. Mau sahabat, mau teman.
Cuman kalau dalam esensi, sahabat ini lebih kepada dan tahu gitu apa yang memang sehari-harinya lu lakuin, terus lu mau ngapain, entah misalkan hari ini lu mau ngapain terus besok lu mau ngapain, dia itu udah tahu gitu. Bukan karena dia apa namanya, sulap atau paranormal ya, cuman dia sudah terbiasa gitu dengan hal-hal yang lu lakuin. Jadi misalkan lu jam 9, dia tahu lu itu baru bangun misalkan jam 9, terus kapan lu mandi dan sebagainya, kapan lu keluar rumah, kapan lu ngerjain tugas dan sebagainya. Nah itu tuh hal-hal yang menurut gua bisa kita sebut sebagai sahabat ya, karena lebih mengenal dari kehidupan lu gitu, bukan hanya basa-basi doang. Artinya nggak percuma ketika memang lu punya sahabat satu pun ya, satu aja sebenarnya. Gue bukan untuk membatasi lu punya sahabat cuma satu, cuman paling minimal lu punya sahabat satu, karena itu bisa membangun dan membangkitkan semangat yang ada di jiwa lu. Untuk apa? Untuk bisa lu bangkit, untuk bisa lu berproses ke depannya menjadi lebih baik gitu. Meski uh, teman-teman lu belum sampai sana, tapi sahabat lu sudah sampai sana. Nah, kalau misalkan memang ada sahabat lu yang uh, apa namanya, kontra dalam berperilaku, kebalikannya dari lu, misalkan dia jarang pulang dan sebagainya, mungkin itu bukan dia mengajarkan bahwa lu jangan pulang gitu, tapi dia mengajarkan bahwa ternyata hidup di luar itu seperti ini, meski tidak semua orang. Nah di situ lu jangan ambil posisi dimana dia itu negatif, tapi ambil posisi dimana oh ternyata kalau perlakuan kayak gini itu seperti ini, perlakuan kayak gini itu seperti ini, yang dia lakukan itu seperti ini. Nah kan gitu enak jadinya. Jangan sampai lu memandang bahwa setiap satu kejadian ini dipandang dari hanya satu sudut pandang. Jangan, bahaya itu. Bisa-bisa nanti kedepannya lu malah kejebak kalau misalkan hanya melihat dari satu sudut pandang gitu ya. Jadi itu ya yang dikatakan teman sefrekuensi itu bisa merasakan apa yang memang lu rasakan, apa yang memang lu inginkan, apa yang memang lu butuhkan gitu. Lu mau ini misalkan, tapi lu memang gak punya yang dimintain tolong itu lagi nggak ada duit misalkan, ya lu usaha ke buat apa ngehibur dia dengan cara apapun itu biar mood dia balik, meski tidak dengan materi ya, meski tidak dengan materi, tapi lu bisa membangun dan memberikan motivasi-motivasi agar oh ternyata kalau misalkan dia pengen ini dia harus seperti ini, oh ternyata kalau misalkan dia mau ini dia harus melakukan ini. Nah hal-hal kayak gitulah yang bisa membangun psikis seseorang agar bisa naik derajatnya gitu, naik tingkatannya. Jangan sampai lu terjebak dalam lingkaran-lingkaran yang memang itu membuat lu merasa nyaman. Lalu ketika lu udah nyaman, lu ngantuk, lu akan tertidur dan lu tidak akan melakukan apa-apa. Hal itu yang menjadi PR besar menurut gua untuk para remaja sekarang, terlalu nyaman dalam zona nyamannya itu. Karena gua rasa belum ada yang bisa ya, yang gua lihat ya belum ada yang bisa untuk menjadikan temannya ini sebagai apa namanya, partner untuk bisa berkembang, untuk bisa menjadi
diri kita ataupun dirinya ini maju gitu. Jadi gue nggak nyalahin juga, ini hanya pandangan gue bahwa teman sefrekuensi ini memang perlu untuk dimiliki, karena pada dasarnya setiap manusia ini perlu yang namanya orang lain. Dia nggak akan bisa hidup sendiri. Ya kira-kira begitu ya. Kira-kira untuk